Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Balik lagi di videonya Bu Lucy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau disingkat menjadi FPB. Nah, sebelum kamu menentukan apa itu FPB, maka kamu harus tahu terlebih dahulu apa itu faktor. Kemudian, kamu juga harus tahu nih, apa itu faktor persekutuan, dan barulah kamu bisa menentukan apa itu FPB. Nah, teman-teman, maka dari itu, pertama kita akan coba belajar tentang faktor terlebih dahulu. Kita coba lihat slide berikutnya. Faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh soalnya, tentukan faktor dari 6. Nah, bilangan 6 ini akan coba kita bagi habis dengan bilangan-bilangan, yaitu bilangan cacah. Kita mulai dari bilangan 1 terlebih dahulu, kemudian kita coba bagi dengan bilangan 2 juga, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita coba bagi dulu bilangan 6 ini dengan bilangan 1. Oke, 6 dibagi dengan 1. Adakah yang tahu 6 dibagi 1 berapa? 6 ya pastinya. Oke, selanjutnya 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, apakah bisa? Tentu bisa, betul, yaitu 3. Betul sekali. Selanjutnya 6 dibagi 3. Berapakah 6 dibagi 3? Ya, 2, betul. Kemudian 6 dibagi 4. Apakah 6 bisa habis dibagi dengan 4? Coba kita buktikan dengan pembagian bersusun ya. 6-nya kita letakkan di dalam, 4-nya kita letakkan di luar. 6 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 6. Perkalian 4 berapa ya? 4 dikali 1 itu 4. 4 kalau kita kali 2, 8. Ternyata berlebih nih. Maka kita gunakan perkalian 1. Satunya kita letakkan di atas, hasilnya yaitu 4 kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurang. 6 dikurang 4 yaitu 2. Nah, teman-teman, ternyata ketika dibagi, 6 dibagi dengan 4 tidak habis, melainkan bersisa. Sisanya adalah 2. Maka dari itu, 4 itu bukan faktor dari 6. Maka bilangan 4 ini boleh kita hapus. Selanjutnya kita ke bilangan selanjutnya yaitu 5. 6 dibagi 5. Apakah bisa 6 dibagi 5? Kita coba buktikan lagi ya. Dengan pembagian bersusun lagi. 6 dibagi dengan 5. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 6. Yaitu 5 dikali 1. Betul sekali. 5 dikali 1, 5. Kalau kita gunakan 5 dikali 2, 10. Itu berlebih. Maka 5 dikali 1. Satunya kita letakkan di atas, 5-nya kita letakkan di bawah. Kemudian kita kurang. 6 dikurang 5 yaitu 1, teman-teman. Nah, ternyata berlebih lagi nih. Ada sisanya. Maka bilangan 5 bukan faktor dari 6. Boleh kita hapus ya. Bilangan selanjutnya berarti bilangan 6. Nah, 6 dibagi 6 adakah yang tahu? Yaitu 1, betul sekali. Nah, bisa ternyata 6 dibagi 6. Nah, teman-teman, kalau hasil pembagiannya sudah menghasilkan angka 1, maka perhitungan kalian sudah stop sampai di sini. Setelah itu, kalian bisa tentukan faktor dari 6. Kita bisa dapatkan yaitu faktor dari 6 apa saja? Itu ada 1, 2, 3, juga 6. Nah, ini adalah faktor dari 6. Kita tulis dulu ya, faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, teman-teman, tentu ini bukan cara yang pertama atau cara satu-satunya untuk mendapatkan sebuah faktor.
selain cara ini atau cara membagi, kita bisa sebut ya, cara pertama ini kita sebut sebagai cara membagi, cara 1. Selanjutnya kalian bisa juga menentukan faktor dengan cara kedua, dengan cara perkalian atau metode tabel perkalian seperti ini. Coba boleh saya jelaskan cara kedua ya. Nah, untuk cara kedua dengan menggunakan perkalian. Cara menentukan faktor dari 6, kita bisa membuat tabel perkalian terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kalian letakkan angka 6-nya di sini. Dimulai dari perkalian 1 terlebih dahulu. Kalian coba, perkalian 1 yang hasilnya 6. Kira-kira 1 kali berapa ya? 1 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 1 dikali 6 tentunya. Kita letakkan 6-nya di sini. Kemudian setelah 1 yaitu 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 2 dikali 3. Betul sekali. Kemudian dari 1, 2, sekarang bilangan 3. Perkalian 3 yang hasilnya 6. Tentu 3 dikali 2. Nah, teman-teman coba kalian perhatikan terlebih dahulu bahwa terdapat angka 3 di bagian kanan, lalu 3 di bagian kiri. Ternyata ada 2 pengulangan angka. Nah, ketika terjadi 2 pengulangan angka ini, maka perhitungan kalian cukup stop sampai sini saja, tidak usah dilanjutkan. Nah, kalian sudah mendapatkan faktornya berarti. Faktor dari 6 apa saja berarti? Yaitu angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, inilah cara kedua kita mendapatkan faktor dengan cara perkalian. Kita bisa tahu faktor dari 6 yaitu apa saja? Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu ya. Kalian bisa menggunakan cara pertama yaitu dibagi, bisa juga dengan cara yang kedua dengan tabel perkalian. Seperti itu. Ya, kita coba lagi dengan bilangan yang lain ya, yaitu bilangan 18. Coba kita tentukan faktor dari 18. Caranya sama, menggunakan cara kedua, yaitu tabel perkalian. Kita letakkan angka 18-nya di kolom ini, lalu kita mulai dari perkalian 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 18? Yaitu 1 dikali 18, betul. Kemudian setelah angka 1 yaitu angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 18? Ada yang tahu? Yaitu 2 dikali 9. Betul sekali. Good. Kemudian bilangan 3 sekarang. 3 dikali berapa yang hasilnya 18? 3 dikali 6. Betul sekali. Kemudian 4. Nah, teman-teman ada tidak ya perkalian 4 yang hasilnya 18? Tidak ada ya, maka 4 ini boleh kita hapus karena dia tidak ada. Oke, selanjutnya kita ganti dengan bilangan 5. Oke, kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 18? Ada nggak ya? 5 dikali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. Wah, tidak ada yang 18. Maka 5 pun bukan faktor dari 18. Boleh kita hapus ya. Selanjutnya bilangan 6. Wah, terjadi pengulangan bilangan. Di bagian kanan ada angka 6, di bagian kiri juga ada angka 6. Maka perhitungan kalian stop sampai di sini. Kita sudah mendapatkan faktor dari 18. Apa saja ya faktor dari 18 berarti? Yaitu bilangan 1, benar. Kemudian 2, 3, 6, 9, dan 18. Betul sekali. Ini faktor dari 18. Ibu coba tuliskan dulu ya, yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, itulah cara mendapatkan sebuah faktor ya. Oke, selanjutnya kita akan coba mencari tahu mendapatkan faktor persekutuan. Oke, kita cek di slide berikutnya. Nah, faktor persekutuan apa sih? Faktor persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama.
Berarti di sini ada lebih dari satu bilangan. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini Bu Lucy contohkan 2 bilangan saja. Kita coba tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 20. Ya, kita coba cari tahu dulu faktor 8 berapa, faktor 20 berapa. Satu-satu ya. Kita gunakan cara perkalian. Bikin dulu tabel perkaliannya seperti ini, kemudian letakkan angka 8-nya dulu, guys. Oke, kita mulai dari perkalian 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Ya, pastilah 1 dikali 8, betul. Kemudian angka 1, kemudian angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2 dikali 4, betul sekali. Lalu 3 sekarang. 1, 2, 3 ya. Adakah perkalian 3 yang hasilnya 8? Ada nggak ya? Nggak ada ya. Nah, maka angka 3-nya boleh kita hapus. Selanjutnya berarti bilangan 4. Setelah angka 3, angka 4 kan? 4. Wah, teman-teman, ada pengulangan bilangan. Di bagian kanan ada 4, di bagian kiri ada 4 juga. Maka perhitungan kalian stop sampai di sini aja. Kita sudah mendapatkan faktor dari 8. Boleh kita tulis ya, faktor dari 8. Apa saja berarti? Yaitu angka 1, betul. Kemudian 2, benar. 4 dan 8. Good job, betul. Oke, selanjutnya bilangan 20 nih. Kita cari faktor dari 20 ya. Caranya sama. Letakkan 20-nya di tabelnya. Oke, dimulai dari bilangan 1 terlebih dahulu. 1 dikali berapa yang hasilnya 20? Wah, tentu ya, 1 dikali 20 lah. Kita tulis ya, di sini 20. Kemudian, habis 1, 2 sekarang. 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 2 dikali 10, benar. Sekarang 3. Perkalian 3 yang hasilnya 20 ada nggak ya? Nggak ada ya, maka 3-nya boleh kita hapus. Karena nggak ada perkalian 3 yang hasilnya 20. 4 sekarang. Adakah perkalian 4 yang hasilnya 20? Wah, betul, 5 ya. 4 dikali 5, 20, Bu Lucy. Benar, good. Sekarang setelah 4, 5. Wah, terjadi pengulangan lagi nih. Di bagian kanan ada 5, di bagian kiri ada 5. Berarti perhitungan kalian stop sampai di sini. Kita sudah mendapatkan faktor dari 20. Kita coba sebutkan ya. Tulis dulu faktor 20. Apa saja? Yaitu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Betul. Nah, karena pertanyaannya meminta faktor persekutuan, lagi-lagi faktor persekutuan artinya 2 bilangan yang memiliki faktor yang sama atau nilai yang sama. Kita cari faktor persekutuannya, berarti ya. Boleh juga teman-teman menyingkat faktor persekutuan menjadi FP. Ya. Apa ya kira-kira faktor persekutuannya? Cari bilangan yang sama teman-teman dari faktor dari 8 dan juga faktor dari 20. Ada apa aja ya kira-kira? Iya benar, ada angka 1, lalu angka 2, betul, dan angka 4. Betul sekali. Ada lagi nggak ya kira-kira? 8 nggak ada yang sama, 5 juga nggak sama, 10, 20 nggak ada. Maka faktor persekutuan dari 8 dan 20 yaitu hanya 3 angka saja, atau 3 bilangan saja, yaitu 1, 2, dan 4. Nah, inilah faktor persekutuan. Faktor yang memiliki nilai yang sama. Betul sekali. Itu ya cara mencari faktor persekutuan. Selanjutnya, kita akan coba cari, kalian sudah tahu apa itu faktor. Sudah tahu juga apa itu faktor persekutuan. Sekarang kalian akan mencari yang namanya FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, caranya sama. Kita coba cari faktornya dulu, kemudian cari faktor persekutuannya, dan terakhir kita tentukan FPB-nya ya.
Contoh soalnya ini, tentukan faktor dari 15 dan 18. Satu-satu terlebih dahulu kita coba cari faktornya. Faktor dari 15 dulu ya. Kita buat tabelnya dulu, tabel perkaliannya. Letakkan 15-nya di sini. Kemudian dimulai dari perkalian 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 15? Tentu 1 dikali 15 lah, ya kan? Kemudian 2. Ada nggak ya perkalian 2 yang hasilnya 15, teman-teman? 2 kali berapa yang hasilnya 15? Nggak ada ya. Maka bilangan 2 boleh kita hapus. Selanjutnya bilangan 3. Oke, ada nggak ya perkalian 3 yang hasilnya 15? Ada dong, ya kan? 3 dikali 5, benar. Setelah angka 3, sekarang angka 4. Ada nggak ya perkalian 4 yang hasilnya 15? Nggak ada ya. Maka boleh 4-nya kita hapus. Selanjutnya yaitu bilangan 5 deh. Wah, guys, 5 itu mengulang ternyata, ya kan? Di bagian kanan ada 5. Kita tulis lagi 5 di sini. Berarti sudah pengulangan, maka kita stop perhitungannya. Kita tulis dulu nih, faktor dari 15. Apa saja teman-teman? 1, benar. Kemudian 3, 5, dan 15. Bagus. Oke, kita sudah dapat faktor dari 15 ya. Selanjutnya, yaitu faktor dari 18. Oke, kita tulis faktor dari 18, teman-teman buat tabel perkaliannya dulu ya. Letakkan 18-nya di sini, kemudian dimulai dari bilangan 1 terlebih dahulu. Kita coba cari. 1 dikali berapa yang hasilnya 18? Berapa nih? Ya Allah, ya betul. 1 dikali 18 lah. Ya, kemudian angka 2 sekarang. 2 dikali berapa yang hasilnya 18? 2 dikali 9. Nih, pintar banget. Good. 2 kali 9. Sekarang 3 sekarang. 3 dikali berapa yang hasilnya 18? Coba berpikir dulu. 3 dikali 6. Good. Pintar. Sekarang 4. Adakah perkalian 4 yang hasilnya 18? 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Wah, ternyata nggak ada. Berarti 4 boleh kita hapus. Sekarang bilangan 5 deh. Ada nggak ya perkalian 5 yang hasilnya 18? Nggak ada ya. Maka 5-nya juga bukan faktor dari 18. Boleh dihapus. Sekarang 6. Wah, 6 sudah mengulang ya. Bagian kanan 6, di bagian kiri juga 6. Berarti stop perhitungannya sampai di sini saja. Kita coba tuliskan faktor dari 18. Coba sebutkan apa saja? Ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Baik. Oke, sudah kita tentukan faktor. Sekarang kita tentukan FP-nya atau faktor persekutuan. Kita cari faktor-faktor yang sama. Apa saja faktor yang sama? Ada 1, betul sih, benar. Ada lagi nggak ya? 1, 2, nggak ada 2-nya nih. Adanya 3, benar nih. 3 kita lingkar ya. Ada lagi nggak ya yang sama? 5 nggak ada. 15, nggak ada juga. Maka faktor persekutuannya hanya 2 nih. Yaitu 1 dan 3, betul. Nah, kita sudah dapat faktor persekutuannya. Selanjutnya kita tentukan FPB. Yang namanya FPB berarti apa? Faktor persekutuan terbesar. Maka kita pilih faktor persekutuan yang paling besar. Nah, dari angka 1 sama 3 nih, yang paling besar yang mana sih? 1 apa 3? Yes, betul, 3. Maka FPB-nya kita sudah dapatkan. FPB dari 15 dan 18 yaitu 3. Betul sekali ya. Begitulah cara menentukan FPB teman-teman ya. Kalian tentukan faktornya dulu, tentukan faktor persekutuannya, baru kalian tentukan
FPB-nya. Seperti itu. Nah, sekarang Bu Lucy minta kalian coba untuk berlatih. Ya, Bu Lucy akan coba kasih latihan di slide berikutnya. Kalian coba tuliskan di buku tulis matematika, kemudian besok hari Jumat coba dikumpulkan ke Bu Lucy. Ya, di hari Jumat tanggal 20 berarti ya? Bukan 20, sorry. Tanggal 2 Agustus 2024 coba dikirimkan dikumpulkan ke Bu Lucy ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah belajar bareng Ibu. Kita tutup pembelajarannya dengan alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.